Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 187 sampai 188. Dewa Xuanwu. Terdapat 4 keluarga besar di Akademi Guangxuan, dan klan monster juga memiliki 4 kelompok besar monster super, yaitu klan Tianlong, Shen Xuanwu, Suzaku, dan Dewa Harimau Pembelah Langit. Di antara semuanya, pertahanan Shen Xuanwu adalah yang paling menakutkan. Dari segi pertahanan saja, ia masih di atas klan Tianlong. Pada saat ini, Lu Tian bergabung dengan monster Shen Xuanwu. Penggabungan keduanya berarti Lu Tian dapat berbagi pertahanan dengan Shen Xuanwu. Bagaimana cara memecahkan tampilan daun ini? Tanah ini sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Di lapangan, semua pendukung Lu Tian tersenyum. Stabil, pada tahap hidup dan mati. Ye memandang Lu Tian. Dia juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka ada monster di tubuh Lu Tian, dan monster ini setidaknya merupakan eksistensi tingkat keabadian. Dia tidak bisa menghancurkan pertahanan ini. Xiao Ta tiba-tiba berkata, ambil pedang Xingdao. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak, Xiao Ta bingung, kenapa? Ye melirik Lu Tian dan monster Xuanwu, dan terkekeh, mereka juga tidak pantas mendapatkannya. Kata Xiao Ta, Bas, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan ke langit. Suara pedang berjalan, klik, dunia hancur, dan pada saat yang sama, di makam pedang sekte pedang yang jauh, semua pedang bergetar hebat pada saat ini. Ini adalah ketakutan, Xiao Ta berkata dengan cepat. Saudaraku, berhentilah menyanjungnya. Jika kamu menyanjungnya, alam semesta Guangxuan akan hancur. Ekspresi Ye Guan membeku, dan dia dengan cepat menghibur pedang Xingdao. Dia juga takut pedang Xingdao akan menimbulkan masalah. Pedang ini berbeda dari pedang lainnya. Terlebih lagi, dia bahkan lebih hebat dalam membunuh sendirian daripada membunuh dengan tangannya. Perasaannya adalah dia telah membatasi kinerja pedangnya. Perasaan yang konyol, namun, pedang berjalan itu sangat mengagumkan. Segera pedang Xingdao menjadi tenang. Ye Guan menghela nafas lega, tetapi Lu Tian di sisi berlawanan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa suara pedang yang baru saja terdengar dibuat oleh pedang khusus Ye Guan. Suara pedang begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan ruang dan waktu. Sangat mudah untuk sedikit melebih-lebihkan. Itulah level sebenarnya di atas level sederhana. Biarpun itu adalah level sejati yang legendaris, lalu kenapa? Lu Tian mencibir. Segel tahu miliknya tidak ada levelnya. Di atas kepala Lu Tian, monster Xuanwu menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Manusia di depanku baru saja terluka oleh pedang. Brengsek, Lu Tian tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Setelah mengambil langkah ini, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan di atas kepalanya, patung Xuanwu juga tiba-tiba mengepalkan tangannya. Lu Tian menatap Ye Guan, dengan senyum sinis di bibirnya. Saat berikutnya, dia meninju dengan keras, Xuanwu break. Saat pukulan itu ditinju, Dewa Xuanwu di atas kepalanya juga meninju secara bersamaan. Satu orang dan satu iblis, kekuatan gabungan. Ledakan. Dengan pukulan ini, segel tinju yang menakutkan dan menakutkan tiba-tiba tersapu.
Segel tinju tersebut berisi kekuatan tinju Wanjun. Begitu muncul, ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki langsung terguncang dan kemudian hancur total. Kekuatan satu pukulan sungguh menakutkan. Di seberang Lutian, Ye menyaksikan segel tinju datang dengan ekspresi tenang. Saya harus mengatakan, ini sangat kuat. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan kota dengan mudah. Bagaimanapun, itu adalah monster tingkat keabadian. Tepat ketika segel tinju muncul beberapa kaki di depan Ye Guan. Boom, tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Ye Guan, dan saat berikutnya, seekor naga raksasa terbang keluar dari tubuh Ye Guan. Ledakan. Dalam sekejap, segel tinju langsung dihancurkan oleh naga raksasa itu. Naga itu tidak berhenti dan langsung menabrak Lutian dan Shen Xuanwu di kejauhan. Saat naga raksasa itu lewat, ruang itu hancur total inci demi inci. Melihat pemandangan ini, mata Lutian tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, Shen Xuanwu di atas kepalanya tiba-tiba meletakkan tangannya di depannya, masih seperti gunung. Dalam sekejap, cangkang kura-kura basal ilusi menyelimuti dirinya dan Lutian. Ledakan, naga raksasa itu bertabrakan dengannya, dan cangkang kura-kura basal bergetar hebat. Dia dan Lutian mundur lebih dari 10 kaki. Ruang itu runtuh, tapi dia dan Lutian tetap utuh. Naga raksasa itu tidak mengambil tindakan lagi, tetapi berubah menjadi seorang wanita dan muncul di samping Ye Guan. Ao Qian, klan Tianlong, melihat pemandangan ini, wajah para murid dari keluarga bangsawan yang mendukung Lutian tiba-tiba menjadi gelap. Mereka tahu bahwa klan Tianlong mendukung Ye Guan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ao Qian, pemimpin muda klan Tianlong, bersedia bergabung dengan Ye Guan. Pada saat ini, seorang anggota keluarga bangsawan tiba-tiba berkata dengan sinis. Beberapa orang mengatakan sebelumnya bahwa Ao Qian adalah bakat hebat yang hanya muncul dari klan Tianlong dalam 10.000 tahun. Dia memiliki visi yang unik. Sekarang tampaknya begitu tidak lebih dari itu. Seseorang menggema bakat yang hebat. Aku sepertinya dia bodoh. Dia memilih Ye Guan yang tidak memiliki latar belakang dan latar belakang keluarga daripada memilih orang yang ditakdirkan untuk melakukannya. Pria itu tiba-tiba berkata, Ao Qian ini bisa menjadi pemimpin muda klan Tianlong. Dia jelas tidak bodoh. Dia pasti punya alasan untuk menyukai Ye Guan, dan menurutku Ye Guan cukup kuat. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah pria itu, dan salah satu dari mereka berteriak, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan kakak senior Lutian? Apakah kamu ingin memberontak? Wajah pria itu tampak agak jelek. Terkadang, beberapa suara berbeda tidak diperbolehkan. Di bawah, pada tahap hidup dan mati. Lutian menatap Ao Qian, aku tidak menyangka klan Tianlongmu akan memilih seperti ini. Ao Qian terkekeh. Menurutmu mengapa klan Tianlong kami akan memilihmu? Lutian terkekeh. Oke, bagus sekali. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan Dewa Xuanwu di atas kepalanya tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Di sebelah Ao Qian, Ye Guan berkata dengan tenang apa yang dilakukannya. Ao Qian berkata dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kekuatan magis. Ye Guan sedikit terkejut, monster juga bisa memiliki kekuatan magis. Dan itu lebih menakutkan daripada kekuatan magis manusia. Ye Guan mengangguk sedikit.
Dia melihat ke daratan dan monster Dewa Xuanwu. Pada saat ini, Dewa Xuanwu melompat dan naik ke langit. Ledakan, seekor binatang penyu Xuanwu sepanjang 1000 kaki berdiri di langit, dan tekanan monster yang menakutkan turun dari langit. Pada saat ini, Lu Tian tiba-tiba muncul di atas kepala Xuanwu. Tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan segel tiba-tiba muncul di dalamnya telapak tangannya. Di tengah, dia menatap Ye Guan dan Ao Qian Qian di bawah. Kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia membalik tangan kanannya dengan keras, lalu menjatuhkannya. Hancurkan langit dan hancurkan bumi, langit. Dan menghancurkan bumi, ledakan, tiba-tiba. Binatang penyu basal itu membungkuk dan menamparnya dengan telapak tangan, dan seekor anjing laut besar selebar ribuan kaki tersapu. Ledakan, seluruh platform hidup dan mati mulai retak, dan waktu serta ruang di sekitarnya benar-benar runtuh pada saat ini. Segel binatang ini menggabungkan kekuatan Lu Tian dan monster-monster, dan kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tampak serius. Kekuatan ini sungguh menakutkan, bahkan ruang dan waktu sama rapuhnya dengan kertas saat ini. Semua orang merasa ngeri, bahkan beberapa monster tua yang bersembunyi di kegelapan pun terkejut. Pada saat ini, Ao Qian Qian tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. Perhatikan penampilanmu. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan, dan kemudian langsung menempelkan alisnya ke alis Ye Guan. Ye Guan tercengang. Saat ini, keduanya tidak dekat, tetapi langsung bersentuhan. Bibir Ye Guan bahkan menyentuh bibir Ao Qian Qian. Aroma tubuh yang samar menusuk hidungnya, yang membuat Ye Guan sedikit kewalahan. Di saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Nona Qian Qian? Mengapa Anda mempostingnya? Dan saat Ye Guan sedang bingung, Ao Qian Qian tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya dan bergabung dengannya. Ledakan, dalam sekejap, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Capai tujuan akhir dalam satu langkah. Apa yang digabungkan oleh Ao Qian Qian dan Ye Guan bukan hanya pertahanan khusus dan kekuatan klan Tianlong, tetapi juga wilayahnya. Saat ini, Ye Guan mencapai puncaknya dalam satu langkah. Ketika dia mencapai puncak, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Berdengung, saat suara pedang bergema, cahaya pedang melesat ke langit. Dan saat Ye Guan menginjakkan kakinya, ruang dan waktu runtuh. Pada saat ini, dia tidak hanya mencapai puncak surga, tetapi juga memperoleh kekuatan naga langit Ao Qian Qian. Hanya satu tendangan saja yang bisa menghancurkan ruang dan waktu. Di bawah tatapan semua orang, pedang Ye Guan langsung mengenai tanda binatang itu. Ledakan, segel binatang itu tiba-tiba hancur, dan langit dan bumi menjadi ganas. Tapi Ye Guan tidak berhenti, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas binatang penyu Lu Tian dan Shen Xuanwu. Pedang ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Melihat betapa menakutkannya pedang ini, ekspresi Lu Tian dan binatang penyu Shen Xuanwu berubah. Binatang penyu Xuanwu tiba-tiba membungkuk dan langsung berubah menjadi cangkang kura-kura untuk melindungi Lu Tian. Pedangnya tiba, ledakan, pedang ini menghantam binatang penyu basal,
dan kekuatan dahsyatnya secara langsung menyebabkan retakan pada cangkang penyu. Melihat pemandangan ini, para murid keluarga bangsawan yang mendukung Lutian tiba-tiba menjadi gugup. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya lagi. Tertawa, saat pedang dilepaskan, waktu dan ruang dalam radius 1000 kaki langsung meledak di sini. Cangkang kura-kura juga bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian retak. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mendorong Shen Xuanwu dan Shen Xuanwu mundur 100 kaki jauhnya. Ketika Dewa Xuanwu berhenti, sisik di tubuhnya pecah dan darah terus mengalir. Melihat pemandangan ini, banyak orang di tempat tersebut langsung tercengang. Benar-benar mematahkan pertahanan Shen Xuanwu. Begitu Dewa Xuanwu berhenti, pedang lain menebasnya. Kecepatannya terlalu menakutkan. Sebelum Dewa Xuanwu sempat bereaksi, dia terkena pedang lain. Ledakan, ketika pedang itu jatuh, cangkang kura-kura Dewa Xuanwu benar-benar retak, dan aliran darah keluar. Pada saat ini, Shen Xuanwu tiba-tiba meraung, dijaga oleh nenek moyang kita tidak bergerak seperti gunung. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, dan saat kekuatan ini muncul, cangkang kura-kura emas berbentuk seperti bukit membungkusnya dengan erat. Dan hampir di saat yang sama, Ye Guan menebas dengan pedang lain. Ledakan, cangkang kura-kura emas bergetar hebat, dan kemudian, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak. Ledakan, Ye Guan, yang menghunus pedangnya, langsung terlempar sejauh 100 kaki. Dan begitu dia berhenti, jarak ratusan kaki di belakangnya runtuh. Namun, itu diperbaiki dalam sekejap. Ada hukum surga yang terus-menerus memperbaiki waktu dan ruang di lapangan. Begitu Ye Guan berhenti, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, monster melompat keluar. Hati-hati, Ye Guan tiba-tiba teringat suara Ao Kian Kian di lautan kesadarannya. Saat berikutnya, baju besi naga emas langsung menyelimuti Ye Guan. Ledakan, dan monster-monster itu langsung mengenai armor naga emas. Dalam sekejap, armor naga emas itu langsung hancur, dan Ye Guan mundur ratusan kaki jauhnya. Saat semua orang melihat monster itu dengan jelas, mereka semua terkejut. Seseorang berseru, itu adalah harimau pembelah langit dengan serangan paling ganas di antara 4 binatang dewa. Ia juga telah bergabung dengan Lutian, ya Tuhan. Boom, sebelum semua orang bisa pulih, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Lutian, dan kemudian, bola api melesat ke langit. Ledakan, dalam sekejap, langit langsung terbakar hingga menjadi ketiadaan. Suzaku, pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Satu orang sebenarnya dilindungi oleh 3 binatang dewa. Pada saat ini, semua orang tercengang, termasuk pihak Jian Zong. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Lutian benar-benar akan mendapatkan perpaduan 3 binatang dewa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, mereka adalah 3 jenis binatang dewa, bukan monster biasa. Dibandingkan dengan reaksi luar biasa dari Sekte Jian, anak-anak dari keluarga Sekte yang mendukung Lutian langsung bersemangat. Saat ini, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak bisa menahan diri. Dilindungi oleh 3 binatang mitos, bagaimana cara kalah? Bagaimana cara kalah? Di lapangan, beberapa murid keluarga bangsawan meraung marah.
melepaskan kegembiraan di hati mereka. Setelah Ye Guan berhenti, dia melihat ke depannya, ada monster di sana. Harimau pembelah langit, seluruh tubuh harimau dewa pembelah langit berwarna putih, ditutupi sisik putih, dan memiliki 2 tanduk dan 2 sayap. Cakarnya sangat panjang, panjangnya sekitar 10 kaki, setajam pisau, memancarkan cahaya sedingin es menakutkan. Cakar inilah yang baru saja menghancurkan armor ilahi naga sejati. Harimau pembelah langit, di antara 4 binatang dewa, yang memiliki kekuatan serangan terkuat. Pada saat ini, harimau ilahi pembelah langit sedang menatap Ye Guan, matanya penuh permusuhan dan cahaya yang ganas, ingin memilih seseorang untuk dimangsa. Dan di cakrawala, Suzaku yang menyala-nyala sepanjang hampir 1000 kaki melayang dan membubung. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah. Saat sayapnya melambai, ruang yang baru diperbaiki langsung hancur, yang sangat menakutkan. Tak hanya itu, dengan kemunculannya, suhu di lapangan tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Kekuatan panas yang dahsyat membuat ruang di sekitarnya tak tertahankan dan mulai mencair sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Ao Qian muncul di samping Ye Guan. Dia melihat ketiga binatang dewa dengan ekspresi serius. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. 3 suku binatang dewa lainnya sebenarnya memilih Lutian. Ao Qian memandang Lutian dan sedikit mengernyit. Mungkinkah ini benar-benar keturunan ahli pedang di dunia? Jika tidak, mustahil bagi binatang suci itu untuk mengikuti Lutian. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbisik, "Nona Qian." Melihat ke arah Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sangat tidak baik memintamu mundur sekarang. Jadi, apakah kamu bersedia bertarung dengan mereka dengan aku?" Ao Qian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tentu saja. Keturunan ahli pedang di dunia, bahkan jika Lutian adalah keturunan ahli pedang manusia, lalu kenapa? Ao Qian masih meremehkannya. Kehormatan orang tuamu bukanlah kehormatanmu. Meskipun Ao Qian bukanlah seorang jenius jahat yang tiada taraf, dia sombong. Kamu bukanlah orang yang aku suka, bahkan jika kamu adalah putra kandung dari ahli pedang di dunia, aku tidak akan meremehkanmu. Mendengar kata-kata Ao Qian, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Dia menoleh dan menatap Lutian di kejauhan. Pada saat ini, Lutian dikelilingi oleh 3 orang yang mengulurkan tangan untuk melindunginya. Menurut pendapat semua orang, Lutian pasti menang. 3 binatang dewa, dan mereka semua berada pada level abadi. Bagaimana cara kalah? Lutian menatap Ye Guan dan terkekeh. Lanjutkan. Ye Guan menatap Ao Qian. Ao Qian tersenyum sedikit dan mengerti. Melihat ekspresi Ye Guan, kilatan penyempitan muncul di mata Ao Qian. Dia mendekati Ye Guan dan kemudian menempelkan kepalanya ke alis Ye Guan. Ye Guan masih sedikit tidak wajar. Namun saat ini, Ao Qian semakin jatuh cinta pada pria di depannya. Karena yang Ye Guan tidak tahu adalah ketika dia memilih untuk bergabung dengannya, Ao Qian benar-benar bisa merasakan sebagian dari pikirannya. Pria di depanku benar-benar tidak memiliki pikiran jahat sama sekali. Namun, ini membuat orang semakin menyukainya. Ledakan, tiba-tiba, Ao Qian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke tubuh Ye Guan. Ye
Guan mengangkat kepalanya dan menatap harimau pemisah dewa di depannya. Jejak kemarahan melintas di mata harimau pembelah dewa. Semut fana, apa yang kamu lihat? Selangkah ke depan, tertawa, perpecahan waktu dan ruang. Sebuah pedang menghantam tepat di depan harimau pembelah langit. Harimau ilahi pembelah langit tiba-tiba meraung, melompat, dan menamparkan Ye Guan dengan satu telapak tangan. Bersikaplah tangguh, ia adalah salah satu dari 4 binatang besar. Bagaimana ia bisa takut pada manusia? Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya lagi. 10 pedang berturut-turut, tapi kali ini, setelah dia selesai menggunakan 10 pedang, dia tercengang. Karena itu sangat mudah, sama seperti makan. Terlebih lagi, kekuatan ini juga telah meningkat beberapa kali lipat. Memalukan, berkat Ao Kian Kian sungguh keterlaluan. Tak heran jika dikatakan jika laki-laki dan perempuan bekerja sama, bekerja tidak akan melelahkan. Ternyata itu benar, dan ketika Ye Guan menembakkan 10 pedang berturut-turut, macan pembelah langit sepertinya menyadari sesuatu. Pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Jika Anda tidak bisa mundur, Anda hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Harimau ilahi pembelah langit meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedangnya tiba, ledakan, di mata semua orang. Pedang Ye Guan menusuk langsung ke cakar dewa harimau yang membelah. Ledakan, dalam sekejap, cakar macan pembelah langit tiba-tiba hancur. Namun, pedang kerinduan juga hancur berkeping-keping pada saat ini. Harimau pembelah langit tidak hanya tidak mampu menahan kekuatannya saat ini, tetapi pedang Longming juga tidak dapat lagi menahan kekuatannya saat ini, terutama kekuatan harimau pembelah langit. Saat cakar harimau pembelah langit hancur, seluruh tubuhnya juga retak pada saat ini. Harimau pembelah langit ketakutan dan hendak mundur. Tetapi pada saat ini, Ye Guan sudah bergegas ke depannya. Di mata semua orang, Ye Guan tiba-tiba menginjak kepala harimau pembelah langit. Ledakan, harimau pembelah langit langsung terlempar ke tanah dengan kakinya, dan tanah meledak seketika. Hampir di saat yang sama, Ye Guan muncul di samping kepala harimau pembelah langit Tiger. Aku hanya akan melihatmu. Kamu tidak menerimanya. Harimau ilahi pembelah langit meraung, dan pada saat ini, Ye Guan menusuk ke depan dengan ganas. Tertawa, pedang terbang penghancur kejahatan di tangannya menusuk langsung ke tenggorokan harimau pemisah dewa. Dan mata harimau pembelah dewa tiba-tiba melebar. Lancang. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang. Saat berikutnya, di atas kepala semua orang, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan hantu monster muncul dari langit. Pria perkasa dari klan macan pembelah langit. Semua orang tercengang. Apa yang akan dilakukan klan harimau dewa surgawi? Mengganggu permainan. Pada saat ini, Chen Guanzi tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan satu langkah, dia datang tepat di depan orang kuat dari klan harimau dewa pemisah. Hari ini, siapa yang berani melakukan ketidakadilan terhadap saya akan membunuh siapapun yang berada di atas adik laki-laki saya. Di bawah, sekelompok pembudidaya pedang juga melihat ke arah orang kuat dari klan macan pembelah langit. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Orang kuat dari harimau langit yang membelah tampak sedikit jelek. Dia melihat ke arah Ye Guan di bawah. Ye Guan, aku, macan langit yang membelah.
bersedia mundur dari pertarungan antara kamu dan manusia takdir. Tolong pertahankan juga cucuku. Tangan kanan Ye Guan tiba-tiba dia menusuk dengan pedang. Tertawa, pedang itu tenggelam ke dalam tenggorokan harimau pembelah dewa. Dan energi pedang yang kuat langsung menghancurkan vitalitas dalam tubuh harimau. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah macan pemecah langit yang kuat. Ini, saya sarankan kamu memiliki cucu lagi. Mata harimau pemecah langit yang kuat akan terbelah, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Chen Guanzi tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, langit dan bumi terbelah. Harimau pembelah langit yang kuat langsung ditebas ribuan kaki jauhnya oleh pedang ini. Chen Guanzi menatap harimau pemecah langit yang kuat. Jika kamu berani mengambil langkah maju, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan klan macan pembelah langitmu. Mendengar ini, wajah harimau pembelah langit yang kuat tiba-tiba menjadi jelek. Mengambil tindakan, tentu saja dia tidak akan berani mengambil tindakan. Bukan hanya karena Jian Zong, tetapi juga karena begitu banyak orang yang menonton sekarang. Jika klan harimau dewa pembelah langit mengambil tindakan secara terbuka, hal itu dapat menimbulkan kemarahan publik, dan juga akan membuat orang merasa tidak tahu malu. Setelah membaca ini, orang kuat dari klan macan pembelah langit menatap dingin ke arah Ye Guan di bawah, dan kemudian berkata, aku akan mengambil tubuh cucuku. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan di bawah sudah memilikinya. Mayat harimau pembelah langit di depannya telah disingkirkan. Semuanya, Ye Guan melirik orang kuat dari klan macan pembelah langit, menurutmu begitu? Betapa cerobohnya, orang kuat dari klan macan pembelah langit itu menatap ke arah Ye Guan, tidak ada penyembunyian niat membunuh di matanya. Dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi, di panggung hidup dan mati. Setelah Ye Guan menyingkirkan tubuh harimau ilahi pembelah langit, dia melihat ke arah binatang kura-kura hitam ilahi. Pada saat ini, baik binatang kura-kura hitam ilahi maupun monster burung vermilion memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Serangan pedang Ye Guan barusan benar-benar menakutkan. Ye Guan tidak menghunus pedangnya, tapi berjalan ke samping ke tanah. Dia membuka telapak tangannya dan pecahan pedang Longming perlahan terbang ke tangannya. Melihat pecahan di tangannya, dia berbisik, aku akan menyusunnya kembali untukmu masa depan. Mingjian sedikit gemetar, seolah merespons. Ye Guan menyingkirkan pecahan pedang kerinduan, dan menoleh ke arah Lutian. Ayo lagi. Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Tertawa, di lapangan, seberkas cahaya pedang menembus seperti guntur. Setelah perpaduan Ye Guan dan Ao Qian, kekuatannya meningkat lebih dari 1 atau 2 poin, termasuk kecepatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan pedang. Dia dapat menghancurkan ruang dan waktu dengan kecepatannya sendiri. Melihat teror pedang Ye Guan, Lutian menyipitkan matanya, dan di belakangnya, monster Dewa Xuanwu meraung lagi, tidak bergerak seperti gunung. Saat suara itu jatuh, cangkang kura-kura emas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cangkang kura-kura ini langsung menyelimuti dirinya dan Lutian. Pada saat yang sama, Suzaku di langit tiba-tiba menukik ke bawah. Ledakan, pedang Ye Guan menghantam langsung cangkang kura-kura emas yang tebal,
dan aura menakutkan tiba-tiba meledak. Dan pada saat ini, Ye Guan menembakkan 10 pedang berturut-turut. Kritis, ledakan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari ujung pedang Ye Guan. Dalam sekejap, cangkang kura-kura emas itu retak dan kemudian hancur. Pada saat ini, Ye Guan menikam dengan pedangnya lagi. Ledakan, cangkang kura-kura emas langsung hancur. Tapi saat ini, Suzaku sudah menukik. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menusuk dengan pedangnya lagi. Kritis, ledakan, dalam sekejap, Suzaku langsung terlempar dari langit oleh pedang. Tapi di saat berikutnya, 10 pedang terbang tiba-tiba naik ke langit dari tubuh Ye Guan. Kritis lagi, sebelum Suzaku bisa berhenti, 10 pedang terbang semuanya mengenai kepalanya. Ledakan di mata semua orang, jeritan melengking tiba-tiba bergema, dan kemudian, kepala Suzaku meledak dan berubah menjadi burung tanpa kepala. Semua orang bingung, apakah binatang mitos ini baru saja dibunuh? Setelah membunuh Suzaku dengan 1 pedang, 10 pedang terbang pembunuh jahat tiba-tiba terbang kembali dan menebas Dewa Xuanwu. Melihat pemandangan ini, mata monster Dewa Xuanwu tiba-tiba menyusut, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir pedang ini sama sekali. Setelah Ye Guan bergabung dengan Ao Qian, kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat. Tetapi pada saat ini, Lu Tian tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, kekuatan menakutkan langsung menyelimuti seluruh ruang dan waktu di sekitarnya. Ledakan, dalam sekejap, kecepatan 10 pedang terbang Ye Guan turun tajam pada saat ini. Pada saat ini, dalam ruang dan waktu di sekitar Lu Tian, ada jimat dao kecil yang digantung satu demi satu. Daerah, wilayah dao, semua orang tercengang, bencana tersembunyi mencapai wilayah Jingjia Dao. Pada saat ini, Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan 10 pedang terbang segera terbang kembali dan mundur dari wilayah Lu Tian. Ye Guan memandang Lu Tian. Lu Tian tersenyum dan hendak berbicara. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Jika kamu telah menggunakan domain Dao kamu sebelumnya, harimau ilahi pembelah langit dan Suzaku tidak akan mati." Semua orang di sekitar memandang Lu Tian, dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Bersambung.